Selanjutnya dipersilakan Bapak Fritz Edward Siregar, ya. Ya, terkait yang Sydney, ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua serta teman-teman media lainnya. Terima kasih telah datang. Teman-teman sekalian, bahwa sebagaimana teman-teman telah ketahui bahwa perlu kami sampaikan bahwa Bawaslu telah mendapatkan keterangan dari Panitia Pengawas Luar Negeri Sydney terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan pemungutan suara yang terjadi di wilayah Sydney, Australia pada tanggal 14 April 2019, di mana adanya pemilih yang belum melaksanakan hak pilihnya di TPS. Bawaslu menerima keterangan dari Panwaslu Luar Negeri yang di sini bahwa penutupan TPS dilakukan PPLN Sydney pada pukul 18.00 waktu Sydney, sementara masih terdapat sejumlah pemilih dalam keadaan antrian untuk menggunakan hak pilihnya di TPS, sehingga menyebabkan sejumlah pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS. Bawaslu menyampaikan bahwa terkait dengan hal tersebut, bahwa penutupan TPS pada pukul 18.00 waktu Sydney yang menyebabkan sejumlah antrian pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan prosedur, tata cara, atau mekanisme sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mana hal itu menyebabkan sejumlah antrian pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, yang mana hal tersebut menyebabkan tidak sesuai dengan ajas umum dan adil dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Oleh karena itu, bahwa dengan adanya penutupan TPS pada pukul 18.00 waktu Sydney, maka Bawaslu merekomendasikan sebagai berikut. 1. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri Sydney melalui Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan pemungutan suara ulang kembali. Melalui Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, saya ulangi. Bawaslu merekomendasikan sebagai berikut. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri Sydney melalui Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan pemungutan susulan di TPS bagi pemilih yang sudah mendaftarkan dirinya tapi belum dapat menggunakan hak pilihnya karena TPS yang ditutup oleh PPLN. Maka kami memerintahkan untuk pemungutan suara lanjutan di TPS bagi pemilih di Sydney yang telah terdaftar dalam DPT, DPTB, ataupun terdaftar dalam DPK yang telah berada di dalam antrian tetapi belum menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam peraturan undang-undangan. Demikian yang dapat saya sampaikan, Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Fritz Edward Siregar. Selanjutnya dipersilakan Bapak Rahmat Bagja untuk menyampaikan yang terkait dengan kasus Selangor KL Malaysia. Bapak Bagja. Terima kasih Pak Ketua, Pak Afif, Pak Fritz, teman-teman yang saya hormati. Bawaslu menemukan temuan surat suara pemilu yang sah diduga telah tercoblos oleh bukan pemilih yang sah dan belum tercoblos oleh pemilih yang sah di lokasi Taman Universitas SG Tangkas, Kajang, dan di lokasi Bandar Baru Wangi, Selangor, Malaysia.
sebagian surat suara pemilu 2019 yang telah masuk di PPLN Kuala Lumpur, Malaysia, diyakini tidak sesuai dengan asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian, PPLN Kuala Lumpur terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melaksanakan tugas secara objektif, transparan, dan profesional dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Oleh sebab itu, Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang, khusus di Kuala Lumpur. Rekomendasi ini disampaikan untuk memenuhi hak pilih warga negara Indonesia dan menjaga integritas proses penyelenggaraan pemilu 2019 di Kuala Lumpur. Bawaslu memerintahkan pemungutan suara ulang terbatas pada pos. Bawaslu memerintahkan Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur melalui Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan PSU pemungutan suara ulang bagi pemilih Kuala Lumpur melalui metode pos yang dilakukan melalui metode pos yang jumlah pemilih terdaftarnya sebanyak 319.293 pemilih. Karena ditemukan data bahwa pemilu jumlah surat suara yang dikirimkan melalui pos tidak tercatat besarannya berapa oleh PPLN. Kemudian Bawaslu juga merekomendasikan kepada KPU melalui KPU untuk mengganti mekanisme pemungutan suara melalui pos dengan metode lain bagi pemilih yang telah Bawaslu untuk mengganti PPLN sebanyak 2 orang atas nama Bapak Krisna sebagai Wakil Duta Besar yang menurut kami untuk menghindari konflik kepentingan agar perlu diganti, dan Bapak Jajuk Nasir, Bawaslu merekomendasikan keduanya untuk diberhentikan sebagai PPLN untuk menjaga profesionalitas dan penyelenggaraan pemilu di Kuala Lumpur agar berjalan dengan baik. Demikian Pak Ketua, Pak Afif, dan Pak Fritz. Terima kasih Bapak Rahmat Bagja. Kami perlu tambahkan terakhir dengan yang khas Malaysia. Jadi rekomendasi kami pertama adalah pemungutan suara ulang bagi metode yang pos. Di luar negeri itu ada 3 metode pemungutan suara. TPS, KSK, pos. Yang kemarin bermasalah adalah di Selangor itu adalah yang melalui metode pos. Ya. Metode pos yang di KL ini ada pemilih sejumlah 319.293 pemilih. Ya. Ini yang kami rekomendasi khusus, ya, ini harus dipahami betul. Pemungutan suara ulang adalah khusus untuk pemilu yang pemungutan melalui pos, gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah karena besok itu mulai penghitungan di masing-masing PPLN di luar negeri, ya. Maka dengan rekomendasi pemungutan ulang ini, surat suara yang pos yang sudah masuk ke PPLN, kami rekomendasi juga untuk tidak dilakukan penghitungan. Ya. Jadi karena diulang, maka surat suara yang pos yang sudah terkirim ke PPLN tidak dilakukan penghitungan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah bahwa berbagai kepentingan dan dengan berbagai argumentasi kami dan fakta-fakta yang ada investigasi, ya, kami merekomendasikan juga untuk adanya penggantian 2 anggota PPLN yang tadi atas nama Krisna Hanan dan Jajuk Nasir, gitu ya. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait rekomendasi pemungutan suara ulang di KL ini adalah kami sebelumnya telah berkoordinasi dengan KPU, ya, dan juga DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ya. Jadi ini sudah hasil koordinasi antara kami KPU dan juga DKPP. Dan perlu kami sampaikan bahwa ini juga mendasarkan pada hasil investigasi tim kami yang selama kurang lebih 2 hari di Malaysia. Waktu itu yang turun ada Pak Bu Ratna Dewi dan Pak Rahmat Bagja. Ya. Investigasi yang kami lakukan, beberapa yang dilakukan, pertama melakukan klarifikasi terhadap 7 anggota PPLN, kemudian 3 anggota pengawas luar negeri,
dan 2 orang saksi. Ya. Dan juga kami melakukan klarifikasi kepada Dubes. Ya. Jadi sudah ada yang kami klarifikasi 11 orang ya. PPLN 7, Panwasnya 3, 10, saksi 2, 12, kemudian Pak Dubes 1, 13 orang. Dan tentunya dengan bukti-bukti lain. Ya. Sehingga setelah itu kami koordinasi dengan KPU dan juga DKPP, sehingga putusan kami adalah merekomendasi hal tadi. Saya kira itu tambahan kami. Terima kasih. Saya kira cukup ya. Oh, luar biasa. Jakarta Utara masih dalam proses pengumpulan ya, pengumpulan bukti dari Jakarta Utara ya. Oke. Saya kira cukup ya. Apa? Dia mana? Kampar itu. Kampar ya. Masuk ke sini. Saya mau menjawab, ini melebar ke persiapan pemilihan besok, teman-teman sekalian. Terkait dengan logistik, memang beberapa daerah melaporkan ke kami dan sudah kami sampaikan untuk merekomendasikan dan menyampaikan ke jajaran di selevelnya atas potensi kekurangan dan juga distribusi beberapa logistik pemilihan yang belum sampai dan diidentifikasi kurang. Tentu karena ranah persiapan, penyiapan dan semua kebutuhan logistik domainnya ada di KPU, kami sudah menyampaikan ini ke KPU untuk disiapkan antisipasinya. Saya kira memang di beberapa titik, misalnya di Boyolali ada rombongan pengantar kotak surat suara yang karena musim hujan, kehujanan, teridentifikasi 101 kotak suara itu kemudian basah, lembab, yang besar kemungkinan tidak bisa dipakai dalam besok hari. Tentu kemarin juga kita sampaikan ke teman-teman KPU, mungkin teman KPU sedang menyiapkan skenario penggantian dan lain-lain yang itu menjadi domain dan kewenangan teman-teman di KPU. Bahwa kami sudah identifikasi, itu sudah kami lakukan jauh hari sebelum ini, adalah karena prosedur yang sebenarnya sudah harus dilakukan, bagaimana pengirimannya, waktunya, itu sudah sama-sama kita sampaikan ke baik penyedia maupun KPU sebagai penanggung jawab logistik. Kemudian kami sampaikan, teman-teman sekalian, ini informasi yang saya kira penting, sampai detik ini ada 138 lembaga pemantau yang sudah mendaftar di Bawaslu. Belum ditambah para tamu duta besar yang perseorangan datang untuk visit ke TPS-TPS. Jadi kita perlu sampaikan dalam sejarah pemilu di Indonesia, baru kali ini pemilu kita akan dipantau oleh lembaga pemantau sebanyak 138 lembaga pemantau pemilu yang secara resmi mendaftarkan diri di Bawaslu sebagai pihak yang menerima pendaftaran sekaligus mengeluarkan akreditasi pemantauan untuk pemantau internasional, nasional maupun lokal di daerah-daerah. Itu saya kira kita semua bersiap untuk melakukan pengawasan pemilu besok hari ya. Pak Han. Yang kapan pemungutan suara dibuat itu tergantung KPU. Tergantung KPU. Sampaikan, ini rekomendasi ini sore ini sedang proses pengiriman ke KPU. Jadi nanti kalau ada yang konfirmasi ke KPU, barangkali KPU menyampaikan belum menerima surat rekomendasi ini kami dalam proses pengiriman kepada KPU, gitu ya. Termasuk ya 2 rekomendasi tadi ya. Ya, jadi nanti KPU. Ya, kita rekomendasi KPU nanti yang akan melaksanakan ya. Iya.
Polri menemukan ada sejumlah Soza dari Metro TV, Pak. Mau nanya, pekan lalu itu Polri menemukan ada sejumlah kurir yang membawa sejumlah uang yang sangat besar, ini mencapai 90 miliar, dan ternyata dari hasil pemeriksaan kepolisian itu menemukan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan Pilpres dan terafiliasi dengan salah satu partai politik. Kalau dari Bawaslu sendiri, tanggapannya seperti apa dan pengawasan ini seperti apa, Pak? Makasih. Oke. Ini kan pertama, bahwa perbuatan money politik ini kan ada beberapa unsur ya. Terkait pertama tentu perbuatan itu ketika sudah ada yang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya ya. Tentu kalau terkait dengan apa tadi kabar semacam itu ya. Sampai hari ini kami memang pertama belum ada laporan dan memang kami kawan-kawan daerah belum ada temuan soal itu ya. Belum ada. Tentu kami akan koordinasi informasi apapun. Tapi kan pihak Polri katanya dari hasil pemeriksaan ini terafiliasi dengan salah satu kegiatan Pilpres, juga ada Ya, partai politik. begini, belum. Jadi gini, kalau itu polisi apapun bahwa pidana pemilu itu pintu masuknya kepada kami, ya. Tidak bisa kalau pidana pemilu kemudian polisi langsung nindak lanjut sendiri. Semua pintu masuknya ada di kami. Kami yang melakukan pemeriksaan awal, klarifikasi dan sebagainya. Nah, baru ketika kami rapat di Gakumdu dianggap memenuhi unsur pidana pemilu, baru rapat Gakumdu, kemudian penyidikan polisi ada di polisi. Tapi sekali lagi semua dugaan pelanggaran yang kaitannya dengan pidana pemilu pintu masuk ada di Bawaslu. Demikian ya. Pak, BBC Indonesia, Pak Sam. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya Pak? Tadi belum dijelaskan bahwa apa yang terjadi di sini sehingga mereka menutup pintunya saat ini. Ya, kami kira gini, pertama harus dipisahkan antara tugas dan kewenangan Bawaslu dengan KPU. Pelaksanaan teknis itu menjadi tanggung jawabnya KPU. Ya, oke ya, kami mengawasi. Hasil pengawasan bahwa ini ada pelanggaran, maka kami rekomendasi. Jadi saya kira kalau rekan-rekan menanyakan kenapa sampai terjadi gitu, ini adalah persoalan tanggung jawab teknis adalah di KPU. Gitu. Ya, memang kemarin ada jawaban katanya sewa tempatnya terbatas. Ini yang saya kira mestinya harus diantisipasi kalau begitu antusiasnya pemilih gitu kan. Jadi mohon maaf kalau itu kami tentu nggak punya kewenangan untuk menjawab karena soal teknis tanggung jawab ini ada di KPU ya. Pak, satu Pak, Pak Bahan. Untuk di Malaysia, kalau yang satu kan ada dua Pak yang akhirnya direkomendasikan untuk stop menjadi PPLN. Yang pertama Wakil Duta Besar atas nama Pak Krisna, yang satu lagi itu Pak Jadi Nasir, dia sebagai apa? Oke. Apa yang biasa di Bawaslu akhirnya Oke. sebenarnya peran seperti apa? Oke. Untuk yang Pak Jaju karena adalah dia sebagai penanggung jawab pemilihan melalui metode pos. Jadi kami hasil klarifikasinya bahwa dialah yang bertanggung jawab terkait dengan metode pemungutan suara dengan pos, gitu ya. Perannya apa Pak? Selain dia dua orang ini harus sebagai PPLN akhirnya. Tentu ini karena kami dalam perspektif pengawasan berharap proses ini harus ada integritas. Integritas proses itu harus diutamakan gitu kan. Nah, ini kan sudah terjadi persoalan ya. Karena besok itu sudah pemungutan suara ya. Saya kira ini untuk publik bahwa harus percaya pada penyelenggara ya. Ketika bahwa menurut pendapat kami ini yang ada catatan ya. Jadi sebetulnya bahwa sebelum kejadian ini kami sudah membuat rekomendasi kepada KPU terkait dengan waktu itu satu nama yang yang sudah kami rekomendasi itu kan untuk dievaluasi atau dipertimbangkan ya. Kemudian kejadiannya semacam ini ya. Maka ini menguatkan kami bahwa dua orang ini kami rekomendasi untuk diganti. Kira-kira itu ya. Pak, kalau yang surat suara seperti apa Pak? Yang dua orang itu hanya diganti, apakah tidak maksudnya melanggar pidana atau enggak, apakah bakal gitu? Ya, tentu kami nanti akan lebih lanjut dengan bukti-bukti lain ya. Kalau ada memang dugaan memperkuat untuk ada dugaan pidananya. Tapi sementara adalah untuk proses ini berjalan dan ada integritas proses karena besok itu sudah mulai penghitungan di Malaysia, itu yang kami rekomendasi. Pak, berarti di Malaysia sudah ini Pak ya? Sudah bisa mengakses surat-surat Pak? Oke. Surat suara yang berada di Malaysia apa sudah bisa diakses oleh Bawaslu ketika melakukan klarifikasi Pak? Oke. Jadi tadi saya sampaikan bahwa rekomendasi ini tidak
hanya didasarkan pada persoalan tadi soal surat-surat dan sebagainya, tetapi kami lebih pada menilai pada proses, ya, prosedur yang salah dan sebagainya. Begitu ya. Berarti sampai sekarang belum bisa mengakses surat-surat itu dari ini, Pak, ya? Iya betul. Termasuk dengan kenapa si surat-suara bisa sampai ada di ruko itu berarti ya, Mas? Nah, itu soal prosedur kan, itu sudah ada dalam kajian kami ya. Tetapi kalau surat-suaranya kami sampaikan sampai hari ini belum kita bisa akses. Oke? Siapa tuh Pak? Pelakunya Pak? Kira-kira bisa dijelaskan nggak Pak? Detailnya seperti apa Pak? Ya, kami katakan bahwa nanti perkembangan lebih lanjut. Tetapi ini kan kita harus selamatkan dulu proses ini ya, karena jangan sampai proses ini tercederai ya. Jadi kita selamatkan dulu proses yang besok hari di Malaysia akan dilakukan penghitungan suara. Pak, Oke, cukup ya, saya kira ya.